kalau Bang Rismon Sianipar ini kita tahu atau kita tidak tahu sebagai pemalsu ijazah, kemudian tidak pernah tampil di ruang publik, ya kita nggak, ya siapa lo gitu. Bang Joshua Sinambela membuat postingan meragukan kalau yang namanya Rismon Sianipar ini sebagai alumni Yamaguchi Jepang. Tapi ketika dia ternyata punya pelanggaran pemalsu ijazah dalam dugaanku, kemudian dia keluar-keluar Pak Jokowi ijazahnya palsu, oh ini orang jahat. Dia dosen. ASN itu ya. ASN gitu kan. Dan entah kenapa katanya dia pensiun dini bla bla bla. Ada informasi bahkan dari teman-teman UNRAM jadi dipecat gitu secara tidak langsung. Dia ketika mendapatkan sertifikasi dosen itu kan ada tunjangan di sana. Yang di situ gajiku juga di situ. Artinya pajakku juga gitu. Gue bangga bayar pajak kemudian gaji kepada Prabowo, Gibran, Jokowi. Tapi gue nggak bangga ketika pajak gue itu diterima untuk kasih makan si Rismon Sianipar. Ijazah itu bukan domain publik loh. Ijazah asli. Ijazah asli, mau dia pejabat publik, mau dia malaikat dunia, ijazah mereka itu bukan milik publik. Kan mereka keluar-keluar itu. Loh, ketika sudah jadi pejabat, ketika sudah jadi presiden, maka tidak ada boleh lagi yang rahasia sama dia. Wah, itu keliru, Bang. Pemirsa, balik lagi kita ke special interview. Seperti biasa, special interview selalu menghadirkan bintang tamu, narasumber yang spesial. Dan sekarang saya sedang bersama Bang Billy. Teman-teman yang biasa mencari informasi di YouTube, apalagi tentang kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi, pasti ketemu Bang Billy. Akunnya Bang Billy Official. Offside. Oh, Bang Billy Offside. Bang Billy Offside. Kalau ngomong tentang Roy, Rismon, Tifa, seru. Seru. Buat kita seru. Karena selalu ada fakta-fakta baru. Iya. Dan kita nggak bisa bilang Bang Billy ini konten kreator. Karena beliau pernah menjabat Bawaslu ya Bang? Iya, di Bawaslu Manado. Di Bawaslu Manado. Iya. Jadi kalau kemarin ada yang bilang mereka itu cuma konten kreator bla 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 bla. Saya pernah lihat satu video yang menunjukkan profil semua teman-teman dari YouTuber Nusantara. Ada Bang Agri yang mantan GM. Yang kalau podcast tertawa mulu. Belum ngomong udah tertawa. Bikin Roy dan kawan-kawan emosi nih. Belum ngomong sudah kayak diledek terus gitu ya. Tapi kalau Bang Billy sama kayak Irjan. Iya. Terus ngulik mungkin bagi tugas kali ya. Kalau Bang Agri itu buat ngeledek aja gitu. Tapi Bang Billy kita hadirkan di sini malam ini terkait dengan laporan dia terhadap Rismon ya. Dan ini sebenarnya berkembang dari konten-konten yang dibuat itu. Betul. Iya kan? Ada informasi digali dan kemudian ditemukan sebuah fakta yang bikin Rismon nggak tidur dan marah-marah terus sekarang kayaknya. Yaitu dugaan kuat Rismon itu tidak punya ijazah. Tapi dipalsukan karena dia bawa ya. Diduga begitu. Nah, hari ini dipanggil ke Polda ya Bang? Iya, betul. Oke, jadi sejauh mana perkembangan laporan Bang Billy terhadap Rismon itu? Makasih ya Bangku, ini kehormatan bisa tampil di Cumi-Cumi ya? Cumi-Cumi.com. Ini luar biasa. Spesial interviewnya Cumi-Cumi.com. Iya, aku penonton setia soalnya gitu. Kalau buka beranda YouTube, pokoknya entah yang lama dan yang baru selalu wajahnya Abang muncul duluan. Oke, pertama tentu ini adalah rangkaian dari dinamika kisruh ijazahnya Pak Jokowi. Betul. Kemudian akhirnya kita sekarang berada di episode, kalau kita istilahkan drama ini sudah berada di episode yang berkaitan dengan laporan balik terhadap mereka yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Kita nggak boleh menutup mata dengan seolah-olah ini, Bang Bil dan teman-teman ini, mereka apakah sendiri atau di backingi siapa, itu urusan berikut. Tapi tema kenapa kemudian saya secara pribadi melaporkan Rismon Sianipar, ini ada kaitannya dengan kekisruhan yang berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Artinya begini, kalau Bang Rismon Sianipar ini kita tahu atau kita tidak tahu sebagai pemalsu ijazah,
kemudian tidak pernah tampil di ruang publik, ya kita nggak, ya siapa lo gitu, ya kan gitu. Tapi karena kita tahu dia adalah orang yang mengatasnamakan sebagai ahli, sebagai lulusan doktor Jepang, sebagai orang yang punya kapasitas, maka orang ini sudah menjadi domainnya publik. Maka orang ini sudah menjadi konsumsi publik. Dan orang yang berada di ruang publik, maka attitude-nya menjadi hak publik untuk menilai, membaca, mengkritik, bahkan kalau perlu melaporkan kalau kita nilai dia ada hal-hal yang buruk gitu. Kalau sejauh mana perkembangan laporan saya terhadap Bang Rismond Sianipar ini ke Polda Metro Jaya, kebetulan di saat kita bikin video ini, saya sudah mendatangkan saksi yang kedua. Hari sebelumnya saya mendatangkan saksi pertama yaitu Bang Joshua Sinambela. Kemudian saksi yang kedua adalah Pak Roni Teguh. Dan itu pakar IT semua ya? Yes. Mereka memang orang IT, memang digital forensik, dan juga terafiliasi dengan asosiasi-asosiasi yang sah yang ada di Indonesia ini. Gitu. Beda dengan Ustadz Rismond ini gitu kan, agak bermasalah gitu. Kita panggil Ustadz aja karena dia guru kan katanya dulu. Dosen gitu. Nah, satu hal yang jangan dilupakan bahwa sebenarnya aku secara pribadi Bang, sejak awal, ini tahun lalu nih, ketika Rismond Sianipar memproklamirkan dirinya sebagai orang yang bisa menentukan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, dengan temuannya, dengan bahasa-bahasa rumitnya, aku orang yang sebenarnya agak terkesima. Dan di saat yang bersamaan, Pak Jokowi belum mengkonfirmasi, mengklarifikasi temuan-temuannya Rismond. Ya kan? Kan Rismond paling pertama dia muncul, dia menjelaskan tentang fonts Times New Roman. Huruf I, J, A, Z, A, H. Mana ada ini dicetak seperti ini. Ini fonts yang sebenarnya dicetak hanya lahir di tahun 90-an. Lewat Windows. Microsoft Windows gitu. Komputerisasi dan digitalisasi. Tahun 80-an itu nggak ada, hanya mesin tik, bla 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 bla. Ya karena kita bukan orang yang bergelut di dunia digital forensik, di dunia perhuruf-hurupan, kita anggap, wih hebat juga ini orang. Ya kan? Sehingga itu, dia kemudian menjadi tokoh bagi teman-teman TPUA yang selama ini kuar-kuar bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Tapi waktu itu ijazah yang berkaitan dengan SMA-nya Pak Jokowi. Tapi kemudian menjadikan Pak Rismond Sianipar ini sebagai pahlawan. Hanya gara-gara fonts Times New Roman. Ya secara pribadi aku juga agak terkesima gitu Bang. Tapi karena saya punya YouTube sejak awal secara organik yang tidak diminta Pak Jokowi, termasuk teman-teman YouTuber Nusantara itu, kita tuh organik aja Bang, karena suka bikin YouTube dan ketemu dengan orang yang punya kolam yang sama, frekuensi yang sama. YouTube-nya dia bicara soal Pak Jokowi. YouTube yang sana bicara soal Pak Jokowi. Tapi yang dalam hal-hal positifnya gitu. Ya kita sebagai orang yang kemudian memberikan dukungan ke Pak Jokowi, ini orang harus kita analisa juga. Kan gitu. Tapi kita belum masih ngeh apakah dia pemilik ijazah palsu kah atau seperti apa. Itu belum. Masih lebih ke argumentasi dia, argumentasinya yang kita bantah ijazah gitu. Itu ya. Jadi kita telusuri, fonts Times New Roman sudah kok, enggak, ini bukan fonts Times New Roman sebagaimana yang ada di era Windows. Beda. Karena ketika kita buka Microsoft Word atau Canva atau Photoshop atau apa saja yang kemudian ciptaan Microsoft yang proses sekarang, coba kita lihat digital, kita cek ijazah Pak Jokowi tulisannya dengan fonts Times New Roman. Itu beda Bang, cekukan J-nya beda, A-nya juga berbeda, kan gitu. Jadi tidak bisa dibilang fonts Times New Roman sebagaimana yang dibilang oleh Rismond seperti itu. Mulai dari situ kita mengalami, ini orang diragukan. Belum lagi dia bilang bahwa lembar pengesahannya Pak Jokowi itu dicetak, lah kita udah ukur kok, nggak center banget, nggak sesuai dengan Microsoft. Kalau kita cetak di komputer kan atas bawah itu, kalau memang tengah, dia tengahnya jarak pinggir-pinggirnya sama gitu. Ini nggak sama. Aku mulai ragu nih orang nih, ini orang ini asbun aja gitu kan. Lambat laun beredar informasi, waktu itu Bang Joshua Sinambela membuat postingan meragukan kalau yang namanya Rismond Sianipar ini sebagai alumni Yamaguchi Jepang. Nah, kemudian banyak pendukung-pendukung Pak Jokowi yang bersuara, lo bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu, mana ijazah lo? Ya kan? Nah, mungkin dia terusik nih. Dia terusik dengan kalimat-kalimat orang yang mengatakan bahwa lo bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu, lo sendiri juga nggak jelas gitu. Akhirnya kemudian dia bikin live streaming.
live streaming itu dia perlihatkan semua dokumen-dokumen yang mau menegaskan bahwa dia alumni Yamaguchi Jepang. Nah, karena gue kepo, Bang. Ya kita kepo kenapa? Bukan cuma karena soal analisa, bukan cuma sekedar karena basicku kan kebetulan aku dosen, Bang, waktu itu. Bahkan di saat aku belum ke Jakarta aja, aku masih aktif sebagai dosen. Aku lihat dia ini kan mengaku dosen, dia mengaku akademisi. Ya aku harus telusuri track recordnya gimana sih gitu. Ketika dia perlihatkan ini loh ijazahku, ini loh SK penyetaraanku. Wah, SK penyetaraan tapi kok sertifikasi dosen gitu. Ini loh workshopku, ini loh transkrip nilaiku. Semua data-data yang mau mengatakan bahwa dia alumni Yamaguchi Jepang itu dia perlihatkan. Selain aku secara pribadi yang penasaran, kebetulan ada beberapa teman, termasuk ada orang yang email sama saya, Bang Bil, coba ditelusuri tuh. Itu, ini gue banget gitu. Itu kayaknya beda ijazahnya. Saya kan kepo akhirnya. Kepo bukan cuma karena soal ruang akademik, tapi kepo karena kita kepingin bikin konten tandingan gitu. YouTuber kan. YouTuber kan dari situ kita dapat materi gitu. Ya, tapi kita analisa. Kita YouTuber yang nggak sekedar bikin konten, tapi benar-benar kita analisa. Saya langsung searching ke Google, ijazah Yamaguchi Jepang. Loh ini kok warnanya kuning? Kok warnanya dia putih? Saya transkrip saya baca pakai ChatGPT. Apa sih kata-katanya dalam terjemahan bahasa kanjinya itu? Kok 2006? Sementara di kurikulum vitae-nya 2008 doktor, 2006 S2. Itu di ijazahnya, ijazah nomor 460 itu S3, nomor 987 itu S2. Sama-sama di 2006. Kok bisa ada orang lulusan S2 dan S3 di tahun yang sama gitu? Hebat juga ini. Ya kan? Aku lihat juga ternyata Bang Joshua dan juga Pak Roni Teguh, begitu mereka sudah lihat performanya live streaming Rismon Sianipar, mereka screenshot ijazahnya si Rismon, dan bahkan mereka dapat data dari Unram, ijazah fotokopi. Mereka langsung korespondensi dengan Yamaguchi Jepang lewat email. Jadi Bang Joshua dan Roni Teguh itu mengirimkan, apakah pernah menerbitkan ijazah ini? Dijawab oleh Yamaguchi, tidak pernah menerbitkan ijazah itu. Nah, di situ mulai terbongkar. Nah, saya bikin konten lagi gitu. Ternyata dari sisi ijazah bermasalah. Kalau Pak Roni Teguh yang tahu bahasa kanji itu, dia sangat tahu sekali yang S2-nya itu nggak nyambung gitu dengan tulisan-tulisannya itu. Bahkan tata katanya itu nggak sebagaimana umumnya. Rektornya berbeda. Nah, itu hal-hal teknis yang aku yakin Pak Roni Teguh juga sudah menjelaskan itu. Tapi yang paling utama di sini adalah soal bagaimana kita mau melihat selain ijazah, apa yang bisa meyakinkan aku bahwa orang ini sepertinya tidak pernah lulus. Dan ijazah yang dia perlihatkan itu bukan ijazah pada umumnya gitu. Yang akhirnya kita berkesimpulan, oh ini palsu nih. Kita cek disertasinya. Ya kan? Kita cek dia punya paten, yang dia bilang dia banggakan, saya punya paten. Nah, patennya kan kita bisa lihat di kurikulum vitae, ada ID-nya, ada nomornya. Saya copy paste aja, tinggal saya pergi di paten Jepang, saya telusuri. Wah, ternyata refuse, ternyata tertolak gitu. Ini orang kok bisa betul dia berbohong ya. Dan dia mengatakan bahwa dia ada undangan workshop. Saya cek workshop itu, ternyata dia tidak pernah hadir di workshop yang ketiga kalau nggak salah. Ini orang berbohong lagi. Dia bilang ini SK penyetaraan, saya buka namanya ada namanya Kementerian Pendidikan Saintek itu tinggi, Saintek. Semua alumni luar negeri, selama dia punya kepentingan untuk tertib administrasi, maka identitas akademik dari luar itu wajib disetarakan. Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dan mencalonkan diri sebagai wakil presiden, maka ijazah MDIS-nya harus disetarakan. Roni Teguh, karena dia mau menjadi dosen di kampusnya yang ada di Palangkaraya, maka wajib kemudian menyetarakan. Begitu juga dengan dosen-dosen teman saya yang satu kampus, saya ada dosen dari Jepang juga, satu mengajar di fakultas yang sama di IAIN Manado itu, dia lulusan Jepang juga. Saya cek mereka semua. Di SK penyetaraan, namanya semua muncul. Yang dari Jepang, bukan dari Jepang, semua namanya muncul di SK penyetaraan. Rismon nggak? Rismon Hasiolan Sianipar, nggak ada namanya.
Bagaimana mungkin ketika dia memperlihatkan sertifikasi dosen, kemudian dia bilang itu SK penyetaraan. Dan itu salah, bukan SK penyetaraan. SK penyetaraan itu formatnya berbeda gitu. Dan bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan sertifikasi dosen dengan identitas doktor. Padahal syarat untuk mendapatkan sertifikasi dosen itu harus memiliki SK penyetaraan. Bang, cukup lama aku bikin konten untuk memperkenalkan kepada publik. Ada yang percaya sama aku, ada yang ketawain aku, ada yang menghina aku. Bahkan termasuk juga Rismon Sianipar itu justru bukannya kemudian menurunkan tensinya karena mulai ketahuan dia punya sesuatu yang kita anggap buruk, ya sudah, ini berjalan dengan sampai lambat laun. Akhirnya aku berpikir aku harus ke Jakarta. Jadi salah satu motivasi aku ke Jakarta, Bang, mau datangi teman-teman yang selama ini berdebat sama si Rismon, yang kuar-kuar atas nama keberanian, kebenaran, atas nama perjuangan, moralitas, atas nama akademik. Dia bilang bahwa UGM itu kong kali kong dengan Pak Jokowi, mencetak skripsi yang begitu banyak demi si Jokowi. Hei Jokowi, dia tunjuk-tunjuk kayak gitu. Ini orang kan luar biasa gitu. Kalau dia cuma punya kesalahan atau pelanggaran, mungkin dia maling ayam kah, atau dia punya kekerasan dalam rumah tangga kah, atau dia, itu masalah personal. Tapi ketika dia ternyata punya pelanggaran pemalsu ijazah dalam dugaanku, kemudian dia kuar-kuar Pak Jokowi ijazahnya palsu, oh ini orang jahat menurutku. Ini jahat. Ya kan? Beda kalau dia punya pelanggaran lain, kemudian menilai kesalahan orang lain dalam konteks yang berbeda gitu. Betul. Ini sama. Dia, aku duga, untuk saat itu aku masih menduga, aku duga dia memalsukan ijazah, malah menuduh orang lain ijazahnya palsu. Dan yang dia tuduh ini nggak main-main. Pak Jokowi. Kan gitu. Ini ceroboh banget, Bang. Selain memang penelitiannya yang dia istilahkan itu, atau temuannya yang kita anggap keliru, salah, bermasalah, dia sendiri secara pribadi punya kejahatan secara akademik. Maka saya harus tampil. Saya muncul ke teman-teman relawan. Itu pun saya tidak dalam konteks untuk mau tampil kemana. Enggak. Saya mau cari-cari data karena saya juga kepingin ketemu dengan Roni Teguh, kepingin ketemu dengan Joshua. Nah, yang bisa memfasilitasi bertemu dengan Roni Teguh dan Joshua, dan mereka kan dari Jogja sama Palangkaraya. Kita bertemu di Jakarta. Ya aku gali lagi, Bang. Belum ada agenda untuk melaporkan secara formal karena waktu itu kita mikir legal standing instrumen hukum kita gimana tuh. Nah, begitu sudah ada KUHP baru, kemudian terakhir si Rismon tampil sebagai saksi di sidang Komisi Informasi Pusat, KIP. Dia dengan gagah berani ketika ditanya sama hakim, apakah Anda punya pengalaman melakukan penyetaraan ijazah? Oh iya Pak, saya memberikan transkrip nilai apa semua. Ya kalau begitu kenapa nama Anda tidak muncul di dikti itu? Kan gitu. Siapa Rismon Sianipar kemudian namanya tidak dimunculkan kalau memang dia mengurusi SK penyetaraan? SK penyetaraan itu biar abang sudah tidak dosen, biar abang sudah tidak punya jabatan, tetap SK lama itu akan tetap muncul. Sampai kapanpun. Kalau memang ada. Ini orang tidak ada. Nah, mulai disitulah aku akhirnya mengambil kesimpulan, aku telepon Pak Roni Teguh, Bang Joshua, ketua umum saya di YouTuber Nusantara. Ini Rismon akhirnya kembali koar-koar di KIP, dan sekarang mencetak buku, lempar ke sana kemari, menghina-hina Mas Gibran dan juga Pak Jokowi. Ini harus dihentikan. Apalagi KUHP baru nih. Ya kan? Ada pasal-pasal yang sifatnya delik, dulu mungkin delik khusus, delik aduan, absolut. Sekarang kita melihat ada potensi ini delik umum. Aku melihat ada orang maling, masa aku menunggu aja, Bang? Nggak boleh. Ada orang jahat di depanku, masa hanya aku biarin, aku nggak punya legal standing. Dan ada pasal tentang partisipasi publik. Yes, ada pasal itu juga yang aku dapatin gitu. Nah, apalagi dia ada kejahatannya gini, Bang ya. Dia ada 4 persidangan. Ini kejahatannya dihukum. Jessica Mirna. Sianida. Dia mengaku waktu JPU tanya, apakah Anda punya kapasitas, Anda punya lab? Kemampuan saya lebih hebat, saya punya disertasi dan saya punya, dan lebih hebat daripada Anda punya ahli. Anda punya ahli, punya buku? Kan dia ngolok-ngolok sama JPU itu sampai hakim itu bilang jangan berlebihan saksi ahli. Dia mengakui, artinya keterangan palsu. Kemudian yang kedua, Vina Cirebon. Dia mengaku bahwa disertasi saya bla 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 sehingga saya bisa melihat chatting WA ini bla bla bla, ekstraksinya bagaimana. Itu kan dia jelaskan di hakim. Yang dua-dua ini tidak berguna, dia punya keterangan saksi ahli gitu. Bisa saja kalau seandainya Jessica atau Pak Otto Hasibuan tidak menjadikan dia sebagai saksi ahli, mungkin Jessica bebas. Karena dia saksi ahlinya, jadi karena nggak ahli kan. Yang ketiga adalah KIP tadi. Dia berani tampil memperkenalkan diri sebagai orang yang melakukan penyetaraan, ini berbohong. Nah, ketika ini Bang, langsung aku laporin, sidang yang keempat dia ikut di CLS. Dia tidak lagi mengakui bahwa dia alumni Yamaguchi. Dia alumni apa? Dia hanya memperkenalkan saya alumni UGM. Padahal dia biasanya bangga betul bicara bahwa dia alumni Yamaguchi, disertasi saya bla bla. Tapi di CLS baru-baru di Solo,
dia nggak akui lagi kalau dia Berarti itu alumni bisa jadi pengakuan bahwa dia memang tidak. Yes. Karena dia jadi saksi ahli setelah kita laporin. Nah, mulai di situ dia agak kendur gitu, ya kan? Biasanya dia teriak-teriak keluar-keluar membanggakan dirinya sebagai alumni Jepang. Semua buku-bukunya di Amazon tertulis doktor-doktor, rata-rata begitu pengakuan dia bahwa dia doktor-doktor. Ini orang harus kita hentikan. Bukan soal Pak Jokowi, bukan soal Mas Gibran. Mereka ini Pak Jokowi mantan presiden, anaknya wakil presiden. Berapa lama mereka telepon Pak Kapolri, tolong dicubit sedikit yang namanya Rismon. Mereka penguasa. Iya. Tapi bukan soal itu. Ini soal teman saya di Facebook itu hina-hina saya karena membela Pak Jokowi gara-gara saya yakin ijazahnya Pak Jokowi asli dan dia bela si Rismon yang dianggap sebagai pahlawan. Padahal dalam pandanganku yang kemudian aku laporkan, Rismon dalam kacamataku bukan pahlawan, dia penjahat akademik. Pecundang ya. Dia maling teriak maling. Aku sampai bikin e-book maling teriak maling itu. Jadi aku anggap ini harus segera kita selesaikan, Bang. Ruang publik tidak boleh dikotori lagi dengan residu-residu, dengan sampah-sampah yang seperti ini. Ya. Naik turun rumah, bagi-bagi buku yang selain bukunya bermasalah. Ibu Inalim kan pernah presentasi tentang bagaimana bukunya itu bermasalah. Bermasalah. Isinya disinformasi. Kalau nggak bohong ya disinformasi. Kalau nggak disinformasi ya fitnah. Kalau nggak disinformasi ya kebencian gitu. Bahkan hoax terakhir. Inilah yang membuat motivasi aku bersama teman-teman kita laporin. Walaupun aku masih kasih kesempatan, Bang. Saya bikin satu konten. Saya meminta kepada Rismon Sianipar, kita debat, pertanggungjawabkan ruang akademik Anda, identitas akademik Anda. Kalau Anda mau klarifikasi ijazah model seperti ini, saya akan sandingkan. Wah, itu tidak seperti itu. Kalau Anda mau bilang Anda punya paten, saya akan buka situs yang mengatakan paten Anda bermasalah. Kalau dia mau perlihatkan bahwa dia punya SK penyetaraan, saya akan perlihatkan situs yang mengatakan Anda tidak memiliki SK penyetaraan. Kalau apapun dia punya klarifikasi, saya akan bandingkan dengan temuan saya bahwa Anda tidak seperti yang Anda sampaikan. 1-2 hari dia tidak respon. Dia cuma singgung-singgung di live-nya. Ada tuh yang mau ngajak saya debat itu. Alah, mereka mau menghalangi perjuangan saya untuk berjuang bagaimana Wapres itu harus dimakzulkan. Begitu aja jawabannya. Yang kedua, saya langsung bilang, Bang Rismon, sebelum saya laporkan secara resmi, hari ini Anda saya somasi. Jadi setelah saya ajak debat, dia tidak merespon. Somasi. Hari keduanya, konten yang keduanya, Somasi saya terbuka. mensomasi secara resmi kepada Rismon Sianipar. Bla 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 bla. 1 kali 24 jam. Dia nggak gubris. Besoknya saya laporkan. Dengan fakta-fakta dan bukti-bukti. Artinya, saya sudah menjalankan tugas saya sebagai warga negara yang sebenarnya menghormati. Seandainya, Bang, Rismon Sianipar ini, dia cuma diam di Danau Toba, tidak keluar-keluar, dia sebut saja ijazahnya Pak Jokowi itu palsu berdasarkan temuannya. Mungkin kita tarung secara akademik aja. Persoalannya dia datang hijrah ke Jakarta, kumpul bersama makhluk-makhluk yang caci maki Pak Jokowi. Yang sejak awal jauh sebelum bicara ijazah palsu, bilang Nusa Kambangan kan Jokowi, adili Jokowi, Indonesia tanpa Jokowi, gantung Jokowi, usir Jokowi dari Indonesia, makzulkan Gibran. Orang-orang yang sejak awal anti sama Pak Jokowi. Rismon hijrah berkumpul sama kolam ini. Berarti motivasinya bukan penelitian, bukan akademik. Makanya ketika dia bilang, tolong dong buku dibalas buku. Lo penjahat. Nggak pantas penjahat dibalas dengan akademik, ruang pengetahuan. Penjahat yang punya mens rea dijawab dengan hukum. Itu aja. Ya. Itu, Bang, yang memotivasi aku. Akhirnya aku pikir kita harus tampil ke ruang publik dan kita harus tampil bahkan melaporkan dia secara resmi. Nah, lalu Rismon bilang, ngapain laporin saya? Saya kan bukan pejabat publik. Ya. Gitu. Saya tidak digaji negara. Ya. Tuh. Dan bagaimana Abang menanggapi itu? Ya, itu bahasa bahasa ngeles dan bahasa atau cara untuk kemudian menggiring publik bahwa sepantasnya pejabat publik yang menjadi kontrol kita, dan yang kedua kalau bukan pejabat publik nggak perlu jadi kontrol. Tapi jangan lupa, Bang, dia bermain di ruang publik. Menguras energi publik untuk terjadi polarisasi. Ya. Dia membuat publik kita itu berantem. Dia membuat publik kita itu meyakinkan dia sebagai sosok pahlawan yang mampu membuka tabir bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dengan segala halnya gitu. Bahkan bukan cuma ijazah, dia bahkan pergi ke KKN, pergi ke Pakas Mujo, dia wawancara dengan cara yang tidak beretika. Kemudian dia meneliti tentang skripsi-skripsi, dia datang ke UGM, bahkan dia semua orang yang dia anggap tidak mampu memberikan dukungan ke dia, dia langsung termobilisasi
Lembaga-lembaga dia bilang termul, Ya. polisi-polisi dia caci maki. Ini orang kan berarti udah jahat itu, ada mens reanya. Nah, orang seperti ini penjahat, nggak perlu menunggu dia menjadi pejabat publik untuk kemudian kita laporkan. Oke. Kalau soal pejabat publik yang dimaksud di sini adalah ada uang rakyat yang dimakan. Lah, dia dosen itu kan makan uang APBN, Bang. Betul. Dia ketika mendapatkan sertifikasi dosen itu kan ada tunjangan di sana. Yang di situ gajiku juga di situ. Artinya pajakku Pajak juga itu. gitu. Iya. Gue bangga bayar pajak kemudian gaji kepada Prabowo, Gibran, Jokowi. Tapi gue nggak bangga ketika pajak gue itu diterima untuk kasih makan si Rismon Sianipar. Kan gitu. Itu juga kan seperti yang dia lakukan, kita bayar pajak untuk Pak Jokowi. Wah, sama. Kami juga kemarin waktu lo jadi dosen, kami bayar pajak juga. Ternyata lo nikmati. Sementara lo ternyata penjahat akademik dalam pandangan kita gitu. Nah, ini yang akhirnya publik harus tahu. Ini tidak penting kita mau bicara apakah dia pejabat publik atau tidak. Kalau mau diistilahkan dia digaji atau tidak digaji, lah Rismon ini pejabat publik juga dalam artian pejabat akademik. Dia dosen. ASN itu ya. ASN gitu kan. Dan entah kenapa katanya dia pensiun dini bla bla bla. Ada informasi bahkan dari teman-teman UNRAM jadi dipecat gitu secara tidak langsung kan gitu. Artinya ada masalah ini orang gitu kan. Mana ada orang yang statusnya ASN yang kemudian mendapat fasilitas yang punya jabatan secara akademik pensiun mengundurkan diri dengan sesuatu yang nggak jelas, kecuali dia bilang saya dapat proyek besar-besaran, ya lain lah, atau mungkin ditawarkan jadi wakil menteri, mungkin beda lah, atau mungkin Pak Prabowo atau Pak Jokowi waktu itu panggil, ini jadi apa? Cuma jadi YouTuber kok, YouTuber aja dia setelah itu, cuma nggak naik-naik, nanti ijazahnya Pak Jokowi dia bahas baru naik viewersnya gitu, kita tahu lah mainan ini kan. Ya, jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa Rismon bukan pejabat publik. Hey, bukan soal definisi pejabat publik atau tidak, tapi persoalannya Rismon sudah jahat di hukum kita, jahat juga di ruang sosial kita. Bagaimana dia membodohi dan membohongi hakim, bagaimana dia membodohi publik, termasuk bagaimana dia membodohi Refli Harun. Bang Refli harusnya laporin dia gitu. Karena di podcast pertamanya dia dengan Refli Harun itulah yang membuka tabir. Karena aku terkesimanya di situ. Saya S2 Bang. Sekaligus S3. Oh, kenapa S2 lagi? Padahal Anda kan sudah S2 di UGM. Wah, nggak keren lah di UGM itu. Kan bahasanya seperti itu. Saya punya paten, Bang. Dan paten saya itu saya dapat fee dari situ. Oh, berapa? 5M setiap tahun. Ini orang kan bagaimana dia mengedifikasi dirinya, membranding dirinya, yang akhirnya orang tersugesti. Jadi, saya berharap, harapan saya, bukan Pak Jokowi sama Mas Gibran, harapan saya, kalian yang menokohkan Rismon Sianipar, yang anti sama Pak Jokowi, yang benci sama Pak Jokowi, lanjutkan kebencian itu. Lanjutkan Anda punya anti sama Pak Jokowi. Monggo. Anda bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu, monggo. Teruskan itu. Tapi dalam konteks Rismon Sianipar, Anda harus malu. Orang yang menilai ijazah Pak Jokowi itu palsu, ternyata dia adalah orang yang gagal dan bermasalah secara akademik. Itu maksudku sama teman-teman. Dan itu yang menyedihkan karena yang terpengaruh oleh pernyataan Rismon selama ini bukan cuma orang-orang kelas bawah. Yes, profesor, doktor, semua pakar, mantan Wakapolri, Pak Din Samsudin, bahkan Pak Muhammad Subari juga belakangan orang-orang yang karena mereka sehaluan dengan pemikiran Rismon, akhirnya banyak orang-orang bawah yang percaya. Gitu, dan meyakinkan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Lalu kemudian setelah itu Bang, kan Abang menelusuri banyak nih. Lalu ada isu bahwa dia itu mendapat beasiswa. Gitu. Saya tadinya waktu Bang Roni menyampaikan dia nggak proceeding. Itu biasanya untuk mahasiswa yang kuliah doktor itu setahun dia minimal bikin 2. Rismon tuh 3 tahun bikin 1. Iya betul. Bikin 1 dan tadinya saya pikir masa sih kan orang yang dapat beasiswa itu orang-orang yang orang bilang otaknya encer lah. Betul. Tapi kok untuk bikin proceeding aja, proceeding itu levelnya kalau untuk persyaratan membuat disertasi doktoral itu level paling dasar. Betul. Dan itu Rismon cuma menyelesaikan 1. Gitu. Nah, lalu kemudian dia mempengaruhi banyak orang di Indonesia. Apa yang Bang Billy lihat dari ini? Itu salah satu yang memotivasi aku untuk kemudian menghambat lajunya seorang Rismon Sianipar ketika dia melontarkan pernyataan-pernyataan
yang melebih-lebihkan dirinya dan merendah-rendahkan orang lain dalam konteks penyetaraannya Mas Gibran dan juga ijazahnya Pak Jokowi. Nah, ketika aku lakukan penelusuran, aku dapat banyak juga dari Pak Roni Teguh. Aku bilang, Bang Roni, ketika ada artikelnya yang berjudul ini dalam konteks proceeding, ada yang diperlihatkan Bang Roni ternyata itu unpublished, artinya tidak terterima gitu. Ada juga kalau kita pergi ke pangkalan data Jepang, itu tulisannya CINII, apa kepanjangan saya lupa. Di situ adalah pangkalan data seluruh orang yang kuliah di Jepang, ya kan? Dari berbagai universitas. Dari berbagai universitas, dari berbagai tahun, baik tahun yang sebelum dan sesudah Rismond. Makanya ada yang bilang, Bang Bil, jangan cek begitu karena si Rismond itu dia angkatan 2000 yang abang cek itu tahun 2010-an gitu. Tentu namanya ada, Bang Rismond nggak ada. Aku bilang, oke, ada namanya Pak Cece Sumantri. Beliau adalah profesor alumni Yamaguchi Jepang. Tahun 98. Ada namanya. Rismond Senipar nggak ada. Nah, di CNI itu, pangkalan data Jepang itu, ada nama Rismond, cuma 5 artikel. Nah, 5 artikel itu artikel-artikel biasa, tulisan-tulisan biasa gitu. Tapi di sebelahnya, disertasi, 0. Nah, biasanya dalam, apa ya istilahnya, dan 5 artikel itu juga bukan berarti itu cuma judul-judul aja gitu kan. Tapi kalau orang dikatakan sebagai alumni, maka dia punya disertasi. Ini kan nggak ada, Bang. Kita udah cek di mana-mana gitu. Nah, yang paling vital sekali adalah pengakuan dari Yamaguchi Jepang itu sendiri. Bahwa tidak ada disertasi itu. Makanya pas Bang Roni yang korespondensi dengan pihak publisher, dengan pihak kampus, apakah ada disertasi dan tesis ini? Itu nggak ada. Nah, dalam bahasanya Rismond, disimpan di Badan Intelijen Jepang. Intelijen Jepang menyimpan saya punya data sehingga tidak dikeluarkan. Saya bilang, emang di sana nggak ada detektif Conan? Kan gitu. Di sana ada detektif Conan, ada Naruto, bahkan ada Doraemon di sana. Lo siapa? Itu loh maksudku. Jangan bodohi kita lah gitu. Nah, pembodohan ini, Bang, nggak menunggu masalahnya Pak Jokowi, nggak menunggu siapapun. Siapapun kita melihat ada pembodohan yang atas nama intelektualitas, kemudian bermain di ruang publik, ya harus kita lawan. Ini DFK. Betul. Masa kita mau menunggu dia menjadi pejabat publik dulu? Apa sih yang dimaksud dengan pejabat publik? Kalau yang kalian maksud adalah karena soal pajak atau soal apa, ya jelas lah dia dulu jadi dosen. Belum lagi bicara soal kesehatan kita berlalu lintas di media sosial, yang berkelindan itu tentang bagaimana dia teriakin, hei Andi Azwan, apakah nenek moyangmu apa? Kasih tahu sama Jokowi itu. Bang, aku nggak mau anakku menjadikan itu adalah inspirasi. Makanya nggak heran nih, ada bem-bem yang kemarin lagi demo di bulan puasa. Polisi pakai surban, dia caci maki apa semua. Itu terinspirasi dengan gaya-gaya seperti itu. Surbannya dicoret-coret. Iya, itu kan jahat betul gitu. Kenapa? Karena potret figur-figur publik kita, tokoh-tokoh kita, anggaplah Rismond Senipar ini tokoh. Itu tidak punya kemampuan memberikan edukasi kepada ruang publik bahwa begini loh kalau mau mengkritik, begini loh kalau kita mau melakukan analisa. Bagaimana mungkin Anda memposisikan diri sebagai peneliti, sementara buku yang ada dalam tulisan-tulisan di buku Anda, Jokowi's White Paper, itu ada istilah termul. Apa padanan kata termul ini? Kan bahasa kasar. Ternak Mulyono gitu. Itu kan bagaimana peneliti? Ini ruang akademik kok kasar banget. Nah, ini ruang publik, Bang. Ini nggak sehat. Itu yang akhirnya kita harus laporkan. Ini yang akhirnya harus kita hentikan orang ini. Soal Anda mau cetak buku berjuta-juta keping, berjuta-juta eksemplar, monggo. Bagikan secara gratis atau lo cari keuntungan di situ, monggo. Tapi ingat, kalau dia cuma salah meneliti, salah informasi di buku, udahlah itu tinggal siapa yang membaca. Kalau Anda nggak tahu membaca dengan baik, maka Anda terkontaminasi. Kalau Anda pintar membaca, Anda akan lawan. Tapi kalau soal diri Anda yang mengatakan bahwa Anda adalah pahlawan, ini yang kita nggak setuju gitu. Sementara dia punya kejahatan di situ, yang dia kampanye-kampanyekan itu. Jadi ini Bang, soal bagaimana kemudian dia punya berkas-berkas digital ya. Kita kan sekarang ini untuk sementara digital. Karena kami juga mendapat informasi ketika kami di BAP oleh pihak kepolisian, ternyata pihak kepolisian dengan kasus yang berbeda juga punya informasi tambahan memang, karena memang kapasitas dan domain mereka. Makanya banyak yang tanya, Bang Bil, mana? Lo bilang ada data ini, ada isu bahwa dia memalsukan ijazah kematiannya. Data kematian. Ya, karena dia nggak mampu mengembalikan. Apakah Anda bisa perlihatkan itu? Begini Bang, ada hal yang domainnya domain publik yang bisa aku utarakan ke publik. Ada domain penyidik.
Jangan kita mendahulukan hukum gitu. Biarin aja penyidik punya urusan. Banyak yang ngancam aku, lo hati-hati Bil ya, siap-siap lo bakal dilapor balik. Ngapain menunggu lapor balik? Dari tahun yang lalu, aku, Joshua, Roni Teguh udah bilang ijazahnya palsu. Dari dulu dia nggak lapor-laporin. Andi Azwan hanya karena salah ngomong, cepat-cepat dia dengan Michael Sina nggak laporin dia. Kenapa waktu kita tuduh dia ijazahnya palsu, dia nggak laporin sampai dengan sekarang? Ya udah kita laporin aja dia. Kan gitu. Ini orang, ya, bagi aku sih, maaf, aku mau bilang dia NPD gitu. Artinya dia orang yang anti kritik, yang ketika kita mengkritik dia, yang ketika kita menilai dia, udah cepat betul dia ngeles dengan mengalihkan bahasa. Saya ini bukan pejabat, ya saya ini cuma mau itu pola-pola yang dia lakukan. Jadi prinsipku Bang, Rizmon Sianipar boleh membohongi kita dengan waktu yang begitu lama, tapi dia tidak bisa membodohi dan membohongi kita selamanya gitu. Itu prinsipku. Dan dia boleh salah tapi jangan bohong. Ya. Kalau cuma penelitian kita biasa lah gitu kan. Atau setiap penelitian ada margin errornya juga kan. Iya, biasa aja itu. Tapi kelihatannya Rizmon dengan sengaja berbohong gitu ya Bang. Mens reanya ada Bang, jelas. Dan ini masalahnya adalah kejahatan internasional. Kalau memang benar apa yang didapatin baik oleh tim kita dan juga pihak penyidik, dia memalsukan kematiannya karena tidak punya kemampuan menyelesaikan tugas kuliah, itu kejahatannya internasional. Dia membohongi senseinya, dia membohongi kampus lamanya, dia membohongi Jepang. Bisa diteror dan dijajah Jepang lagi kita nih gara-gara Rizmon gitu. Yang kedua, dia membodohi Refli Harun, dia membodohi hakim-hakim, dia membohongi ruang publik, bahkan dia membohongi dirinya sendiri gitu. Dan yang paling menarik, ini dugaan aku, menarik ini. Siapa yang menemani Rizmon? Siapa yang mendukung Rizmon? Bersama siapa Rizmon bekerja sama untuk kemudian menggunakan pola seperti ini. Sehingga itu saya merekomendasikan kepada penyidik, kalau bisa dikembangkan, jangan cuma Rizmonnya. Berpotensi orang-orang di sebelahnya dia gitu. Aku nggak mau bilang siapa, tapi orang yang selama ini bersama dia. Pasti juga bersekongkol untuk kemudian melakukan atau mengetahui bahwa dia memalsukan ijazahnya. Oke, aku nggak tahu ya kapan dia memalsukan ijazahnya. Oke, kita nggak pernah lihat ya dia cetak di mana ijazahnya. Tapi ketika dia perlihatkan ijazahnya, kita sudah bisa pastikan bahwa itu bukan ijazah sebagaimana Yamaguchi punya. Beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazahnya, tapi Dian Sandi yang memperlihatkan. Sehingga itu ketika ada orang langsung memvonis, itu salah sendiri dia. Tapi kalau Rizmon ketika kita vonis, karena memang kita menjadi saksi. Di ruang publik dia perlihatkan. Dan yang terakhir perbedaan dengan Pak Jokowi, UGM mengakui Pak Jokowi sebagai alumni dan juga pemilik ijazah asli. Kalau Rizmon, Yamaguchi tidak pernah mengakui sebagai alumni dan tidak memiliki ijazah asli. Itu perbedaannya gitu. Jadi di luar soal masalah Rizmon Sianipar ini Bang, di luar soal Rizmon ini harus kita gugat, dorongan moral kita adalah mau mengajak kepada publik. Please, silahkan terus kalian hajar Pak Jokowi dengan semua dendam dan kebencian kalian. Tapi mbok ya kita pilah. Silahkan Tifa kalau kalian anggap dia sebagai tokoh dengan halusinasinya, monggo. Silahkan Roy Suryo kalian tokohkan karena dia dianggap sebagai orang yang punya kemampuan secara telematika cengengesan. Silahkan. Tapi soal Rizmon Sianipar, saya nggak ganggu Tifa, saya nggak ganggu Roy Suryo. Karena tidak ada cacatan akademiknya. Ketika dia menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya Roy Suryo ijazahnya ya kita bilang asli lah. Walaupun demikian ada isu karena beda nama juga bermasalah gitu. Dan UGM mengakui dia kan. Saya ketika Tifa mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya kita nggak boleh menutup bahwa dia adalah alumni UGM gitu kan. Dia nggak bisa kita bilang ijazah palsu. Kecuali ketika dia mengklaim dirinya doktor, itu kita lawan. Karena dia nggak pernah lulus gitu. Tifa. Belum lulus gitu. Beda kalau Rizmon Bang. Ketika dia mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, di mana Pak Jokowi mantan presiden, patronnya kami semua, yang kita hormati, yang kita banggakan, yang dihormati oleh 80% lebih masyarakat Indonesia. Dia tuduh palsu, ternyata dia adalah pemilik ijazah palsu. Di sini kita harus berani lawan. Di sini harus kita hentikan. Ayo masyarakat, kita harus sadar di sini. Silakan lo benci terus menerus sampai dengan akhir hayat lo. Sebelum lo mau dicabut nyawa sama Tuhan, lo bilang saya benci sama Jokowi, monggo. Tapi dalam konteks Rizmon Sianipar, sebaiknya Anda singkirkan beliau, serahkan dia kepada hukum. Ya pertanggungjawabkan. Saya walaupun memastikan, tapi juga saya harus hormati secara hukum. Kita menduga. Kita nggak kayak mereka ketika laporin Pak Jokowi, ini kertasnya loh, ini loh, ini lipatannya beda. Kita nggak perlu.
bukti-bukti kita serahkan ke hukum, kita serahkan ke polisi. Nggak perlu saya datang ke sini kayak Roy Suryo bawa map-mapan. Nah ini ya, kan gitu. Apalagi kalau identitasnya orang diperlihatkan di YouTube langsung kena pelanggaran komunitas. Nggak boleh. Kan begitu kan? Gitu. Iya. Berarti sejauh ini akses ke Yamaguchi untuk mendapatkan bukti-bukti itu aman. Ya, Maksudnya terbuka. Yamaguchi cukup terbuka untuk menyerahkan, mengasih tahu Bang Bill atau siapapun, ini loh bukti. Nggak ada gitu. Ada 2 klaster lah istilahnya. Klaster penyidik. Ini tentu hubungannya negara, Interpol. Yes. Mereka nggak bisa langsung ke Yamaguchi. Pasti mereka lewat Interpol. Dan itu sudah punya pengalaman mereka. Di kasusnya Pak Jokowi. Masih terkait kasus yang sama. Kalau kami sebagai pelapor, ada 2 yang akan kita, pertama, permohonan kita sebagai sebuah komunitas untuk kemudian berkunjung ke Yamaguchi, Jepang, itu tentu akan dilayani sebagai ruang akademik. Yang kedua adalah sebagai pelapor resmi terkait ada indikasi kuat yang mengaku alumni Yamaguchi. Sehingga itu, walaupun saya tahu Jepang ini tidak seperti Indonesia. Ya, di sana agak ketat soal wilayah personal, nggak masalah. Kita sih bukan soal, karena kalau soal pembuktian, lagi-lagi itu sudah domainnya penyidik itu. Kita berharap, Bang, sebelum urusan dengan Yamaguchi ini kemudian sudah diberikan karpet merah untuk kita mendapatkan data-data konkret, kita berharap Rismon Sianipar bertanggung jawab aja. Ketika nanti dipanggil oleh penyidik, jangan ngeles aja, akui aja gitu. Daripada ketika kemudian dia ngeles, muter, meyakinkan kepada penyidik, enggak, ijazah gue asli, bla 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 bla. Oke, maka proses penyidikan kan akan dilanjutin terus. Berarti kan akan ketambahan lagi dia punya pelanggaran itu. Dia sudah menghalang-halangi atau membohongi atau membodohi penyidik, bukan lagi ke publik gitu. Makanya ketika nanti dipanggil, ya ini saranku sama Bang Rismon yang terhormat, kalau dipanggil sama penyidik, diskusi aja sama penyidik. Supaya penyidik jangan sampai melangkahkan kaki sampai ke Yamaguchi. Jangankan ke Yamaguchi, jangan sampai mereka ke UNRAM. Mereka harus ke UNRAM. Mereka juga harus ke Brawijaya, karena Brawijaya yang cetak SK sertifikasi dosen. Mereka akan ke Dikti. Nah, daripada penyidik datang ke Dikti, datang ke UNRAM, datang ke Brawijaya, datang ke Yamaguchi, lebih awal Bang Rismon mengatakan yang sesungguhnya. Tapi kalau memang benar dia masih tetap ngeles dan mempertahankan yang dia maksud sesungguhnya itu bahwa dia alumni Yamaguchi, maka mau tidak mau teman-teman ini datang ke 4 lembaga itu. Dan kalau terbukti bahwa dia ternyata bermasalah, dan terbukti bahwa ijazahnya palsu, terbukti bahwa dia memiliki SK kematian itu, ya kan? Ngeri gitu. Ada yang tantang aku, wah lo berbohong lah. Nah, sekarang begini aja. Kenapa sih Bang Rismon nggak langsung laporin aja Farhad Abbas? Farhad yang pertama manusia pertama yang mengumumkan, walaupun kita udah tahu dari awal ya. Cuma kan karena kita tahu ini wilayah personal, kita nggak mau ungkap. Tapi Farhad Abbas langsung ungkapkan gitu. Lah kalau Anda anggap itu adalah fitnah, kan Anda penonton rakyat bersuara. Betul. Kenapa nggak laporin itu? Itu fitnah itu. Kenapa nggak laporin Farhad Abbas? Dan memalsukan data itu ancamannya 12 tahun loh. Luar biasa itu. 12 tahun. Ya, 12 tahun. Itu hukum kita. Ya. Kalau dia sampai dituntut sama Yamaguchi, lebih gila lagi. Mungkin nanti dia tinggal milih mau menjalankan hukuman di Indonesia atau di Jepang. Mau terus membersamai Roy dan teman-teman. Oke, lah terus kan mereka selalu punya cara untuk menangkis upaya-upaya untuk juga membongkar fakta seputar mereka kan. Lalu mereka bilang lah ini sih cuman skenario untuk menjegal, seperti tadi Bang Billy bilang, ini cuma skenario cara yang dilakukan Jokowi untuk menjegal kita supaya kita tidak sampai terus menelanjangi Pak Jokowi gitu. Ya, begini Bang. Menurutku mereka nggak perlu takut, jalanin aja itu. Bagi-bagi buku, kan sekarang lagi bagi-bagi buku lagi, donasi ke DPR, DPD, kerjakan aja sampai kapanpun lakukan aja itu. Oh iya, bukunya Tifa yang tentang Tifa Gibran otak politik Jokowi gitu. Ya, otak politik.
lakukan aja itu. Nggak apa-apa, itu nggak ada yang halangi kok. Nggak usah merasa takut. Kami juga nggak nakut-nakuti. Kami cuma meminta lo pertanggungjawabkan. Kan kalau misalnya kami salah kan pasti lo lapor balik. Itu aja logikanya. Nggak usah takut dengan apa yang selama ini yang menjadi perjuangan Rismon misalnya. Yang bagaimana agendanya memakzulkan Gibran. Nggak usah takut, saya nggak halangi itu. Nggak ada kok kita waktu dia bagi-bagi buku kemudian, awas kalau ya. Nggak ada. Silakan lakukan itu. Itu pekerjaan lo. Pekerjaan kami mau meyakinkan minimal ke subscriber gue, minimal ke teman-teman pendukung Pak Jokowi. Awas, ini orang munafik loh, jahatnya. Minimal juga pengikut-pengikut Anda, Bang Rismon harus tahu. Walaupun pengikutnya sekarang akhirnya karena sudah terlanjur cinta sama Rismon, ya itu jawabannya. Lah dia kan bukan pejabat, kalaupun dia palsu nggak apa-apa, dia kan bukan presiden. Ya udah nggak apa-apa, ikuti aja terus jadi model-model kayak gitu. Pemikiran-pemikirannya menurutku agak picik gitu. Betul. Tapi yang paling utama sekarang, Bang, entah mereka mau membuat framing apapun, ngeles seperti apapun, silahkan, itu perjuangannya mereka, nggak ada yang halangi. Oke. Tapi dalam konteks kami juga memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kesehatan dan juga kesejahteraan serta perdamaian di muka bumi Indonesia ini, tolong jangan Anda halangi. Anda ikuti saja proses hukumnya ini. Ada yang skeptis, bagaimana dengan ijazahnya Pak Jokowi aja bermasalah lama, apalagi dengan ijazahnya Rismon, pasti dramanya panjang. Terserah, mau nanti polisinya cepat atau tidak itu urusan berikut. Tapi yang kita tahu hari ini adalah bahwa Rismon Sianipar harus mempertanggungjawabkan bahwa ijazahnya itu bermasalah atau tidak, itu di polisi. Di polisi. Saya melihat ijazahnya Pak Jokowi ini dramanya panjang. Tapi barangkali dengan ijazahnya Rismon ini dramanya berbeda gitu. Karena penyidiknya juga bukan penyidik yang langsung sama dengan masalahnya Pak Jokowi kan. Jadi ini akan ada tema yang berbeda. Karena kalau masalah Pak Jokowi ini bisa kita anggap rentan politis banget. Di sana ada bintang-bintang yang mengintervensi. Tapi kalau masalah Rismon, Ibu Megawati mau lihat dia. Pak SBY mau lihat dia. Aku nggak mau bilang Ibu Megawati dan Pak SBY memainkan situasi ini ya, tapi dalam konteks kalau ada peranan-peranan orang-orang besar di belakang, ngapain mantan presiden mau lihat Rismon Sianipar? Kalau dalam satu kesatuan Tifa, Roy, Rismon, Refli Harun dan semuanya di situ mungkin ada imam besar di sana kemarin dulu mungkin ada Pak Egy Suyana, bisa kita anggap ada orang besar. Tapi dalam konteks kejahatan akademiknya Rismon Sianipar, siapa bohir di belakang Rismon yang akan menjaga dia? Oke, soal bohir. Saya kagum sih sama mereka itu. Mereka sangat produktif. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, mereka udah terbitkan 3 buku kalau tidak salah. Dengan halaman yang cukup banyak. Dan ya kalau Jokowi White Paper itu 400 sekian hampir ya. 700 halaman. 500 betul. halaman. Nah kalau si Gibran itu 200 sekian. lebih. Yang otak politik Jokowi ini saya belum lihat. Itu produktif sekali. Tapi saya pikir gini, mencetak buku segitu banyak, dermawan juga mereka ya. Karena kan dibagi-bagi Bang. Sementara untuk mencetak buku itu kita tahu lumayan besar ini ya. Bang, aku duit punya... mereka dari mana sih? Nah, terlepas dari ijazah. Kalau ijazah Rismon tuh udah banyak tadi faktanya. Tinggal Rismon sekarang dipanggil polisi, silakan lu pertanggungjawabkan aja. Tapi kan mereka terus-terusan, beberapa narasumber saya bilang ini mereka ini tersangka yang paling dimanjakan polisi. Iya kan? Tersangka mana bos? Tampil di TV hampir tiap hari. Iya gak? Masih bisa mengulangi pernyataan-pernyataan 99%, berapa triliun dan lain-lain ya kan? Dan bisa jadi saksi ahli. Dan bisa jadi saksi ahli di pengadilan. Itu dimanjakan sekali mereka ini. Ya kan? Lalu mereka punya banyak duit loh. Nerbitin 3 buku. Betul. Kurang dari 1 tahun. Iya. Padahal Rismon bikin proceeding aja yang levelnya paling rendah itu 3 tahun cuma 1 kata Bang Roni. Tapi ketika masuk di grup ini, saya jadi berpikir siapa sih sebenarnya yang menopang mereka ini, baik secara finansial atau mungkin pun buku itu mungkin juga bukan mereka yang nulis. Karena kalau kata Bu Ina, buku Gibran Endgame itu seperti katalog pendidikan Singapura. Ada dari tingkat SD, jadi bukan seperti yang mereka bilang Gibran Endgame dan lain-lain itu. Tapi terbit buku itu. Ya kan? Dari mana duitnya Bang? Memang indikasi itu juga semakin jelas dan kuat bahwa ada penyandang dana ketika Rismon mempersilahkan unduh e-booknya, PDF-nya. Dia upload di Bali Academy. Mungkin ketika dia upload itu, dia gratiskan,
kayaknya ada orang yang punya kepentingan, karena ini kaitannya untuk bagaimana 2029 memakzulkan Gibran, bla 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 bla. Itu kemudian diarahkan tidak hanya di-download, tapi betul-betul dicetak. Gibran Endgame terutama. Waktu itu awal-awal ketika dia sudah mau ditersangkakan. Ketika sudah agenda bakal ditahan waktu itu isu-isunya. Pasca dia nggak jadi ditahan, tiba-tiba langsung agenda untuk menerbitkan buku ini sebanyak-banyaknya. Bahkan Dr. Taufik, doktor ya, Pak Muhammad Taufik yang pengacara di Solo. Ketika di sebuah acara, Rismond datang membawa 200 buku, dia perkenalkan kepada audiens, teman-teman sekalian, kita harus hormati Rismond Senipar. 500 juta uangnya habis hanya untuk mencetak buku ini. Aku nanya, dari mana uang 500 juta ini? Mending bayar itu. Dia harusnya kembalikan uangnya Uang di Jepang beasiswa. atau di Jepang beasiswa Betul. itu. Bukan bikin surat kematian gitu. Dari Itu mana? Gibran Endgame. Gibran yang Endgame. tebalnya cuma 200 sekian. Iya, Kalau Jokowi White Paper yang belum tebal lagi itu. itu 1 M lebih ya. Yes. Bisa 2 Tapi M. biasanya begini Bang, ini bisa saja, selain bohir-bohir yang punya kepentingan tertentu, pihak-pihak yang secara elit politik ini punya agenda terselubung misi untuk menjatuhkan nama besar Pak Jokowi dan Gibran, subscriber itu juga banyak yang memberikan dukungan. Misalnya, nggak usah jauh-jauh lah. Ya. Kita bisa, karena Rismond, apapun dia YouTuber, artinya banyak subscriber kan. Macam aku juga kan. Kadang-kadang ada orang yang kepingin memberikan dukungan, walaupun aku akhirnya menolak kalau ada, ya silahkan lo mau kasih gift atau apa istilahnya di YouTube itu. Tapi dalam konteks dukungan, misalnya ada orang yang gue cinta banget sama YouTuber Nusantara, ayo aku undang makan, ayo itu biasa kan. Ada yang kayak gitu. Betul. Aku meyakini orang-orang seperti Rismond juga ada subscriber yang gue benci banget sama Pak Jokowi. Gue anti banget sama si anak kecil ingusan itu yang kemudian jadi wakil presiden. Karena ada pahlawan seperti Roy, Rismond dan juga Tifa, maka kalian itu aku support. Nah, support ini kan banyak Bang. Bisa saja 3 digit, 2 digit, 1 digit, atau cuma bawa di masakan Padang. Kan begitu. Kan dukungan apa? Di luar ya, dengan ada pihak-pihak tertentu yang kemudian secara politis memanfaatkan keberadaan mereka bertiga untuk bagaimana mendowngrade nama besarnya Pak Jokowi. Jadi kita nggak bisa menerka siapa, tapi kita meyakini ada siapa di belakang. Ada indikasi lah. Yes. Bukan cuma indikasi, karena faktanya Rismond sendiri juga kadang-kadang minta duit kan di postingannya. Ayo teman-teman, bantu untuk kita jilid ini. Ayo teman-teman, bantu. Wah, pasti cukong-cukong yang punya duit yang anti sama Pak Jokowi akan support. Berapa sih kalau cuma 10-20 juta? Kali banyak orang? Kan gitu. Di luar bohir yang sesungguhnya. Atau itu cara Rismond untuk menutupi jejak bohir-bohir yang ngasihnya nggak di situ. Gitu. Bahwa ini kan kami promo di ini. Nah, ketika orang kejar, kalau gitu bukan nomor rekeningmu. Nggak mau juga. Makanya mereka minta orang jujur, tapi mereka sendiri nggak jujur. Banyak hal. Nah, kemudian Bang, mereka selalu mengatakan hampir setiap upaya hukum yang dilakukan Pak Jokowi itu adalah reaksi dari aksi mereka. Misalnya, mereka ditetapkan tersangka itu waktu mereka pulang dari Australia menyelidiki ijazahnya Gibran. Padahal saya dapat informasi yang dari beberapa narasumber mengatakan mereka ke sana juga yang diwawancara TKI, bukan orang. Jadi menurut mereka setiap langkah hukum upaya hukum yang dilakukan Pak Jokowi dari pihak Pak Jokowi itu adalah ekspresi ketakutan. Ketika mereka ke Australia, lalu terbitlah tersangka, ya kan, supaya cepat-cepat aja biar mereka jangan. Menurut Bang Bill, lah sekarang Bang Bill laporkan mereka. Jangan-jangan dicurigai ini dia sengaja laporkan karena kita mau terbitkan buku otak politik Jokowi. Gimana membaca pola pikir mereka yang selalu menjadikan apa yang mereka lakukan seolah-olah sesuatu yang sangat ditakuti oleh Pak Jokowi misalnya. Memang kita harus mengakui bahwa mereka ini jago dalam agitasi. Mereka jago dalam membuat framing. Mereka piawai ketika mengkonstruksi. Entah mereka sadar atau tidak sadar, playing victim. Itu mereka ini orang jago gitu. Entah itu secara struktur atau tanpa disengaja atau mungkin organik. Kita harus akui itu. Makanya ketika Pak Jokowi melakukan A, dinilai B. Ketika Pak Jokowi melakukan C, dinilai C, D gitu. Bang, ingat ya, kita harus buka pemahaman publik kita bahwa kelompok ini
Ya, kelompok ini, kenapa kemudian akhirnya Pak Jokowi laporkan? Kita ingat, setelah aksi koar-koar di ruang publik mengatakan Pak Jokowi koruptor, Pak Jokowi pemilik ijazah palsu, gantung Pak Jokowi, oligarki, bla 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 bla. Itu tidak pernah sedikit pun Pak Jokowi merencanakan untuk melaporkan mereka. Ingat itu. Termasuk soal ijazah palsu. Tidak pernah kemudian Pak Jokowi akan, ketika Rismon muncul, memperkenalkan tentang ijazah Times New Roman itu, dan akhirnya menjadi soko guru dan teladan bagi para TPUA, Pak Jokowi cuma bilang, itu kan fitnah murahan. Tapi ketika mereka bergerombolan datang ke UGM dan juga datang ke rumahnya Pak Jokowi, ini sudah wilayah properti, Bang. Ini sudah harga diri. Ini sudah melampaui batas. Walaupun demikian, sebenarnya Pak Jokowi secara pribadi tidak akan pernah mau melaporkan. Yang menarik adalah, di saat yang bersamaan ketika mereka gerombolan datang ke rumahnya Pak Jokowi, walaupun yang masuk cuma 3 orang, ada kerabat-kerabat Pak Jokowi, ada relawan-relawan figurnya Pak Jokowi, ada teman-teman yang dekat sama Pak Jokowi, yang akhirnya mengeluarkan pernyataan, Pak, kalau Bapak begini terus, pendukung Pak Jokowi bakal ilfil sama Bapak. Pak, kalau Bapak sabar terus, ada 87% manusia itu cinta sama Bapak, akan kecewa sama Bapak. Karena mereka udah melampaui batas. Akhirnya kesimpulannya, laporin. Bayangkan itu sangat, tingkat kesabarannya Pak Jokowi itu sudah melampaui batas gitu loh Bang. Itu pun motivasi untuk beliau melaporkan bukan cuma karena personal beliau yang melihat dan membaca ini udah melampaui batas, tapi karena dorongan-dorongan moral dari kerabat-kerabat. Kan gitu. Karena memang udah melampaui batas. Seandainya mereka cuma keluar-keluar ijazahnya Pak Jokowi palsu, di mana-mana mereka keluar-keluar, nggak masalah. Tapi geruduk Solo dan juga geruduk Jogja, ini yang udah jahat banget. Ini udah melampaui batas gitu. Nah, Pak Jokowi sebagai orang yang mau memberikan pendidikan politik dan hukum kepada ruang publik, nggak bisa. Gue harus laporin ini. Walaupun yang dilaporkan bukan perkara ijazah. Yang dilaporkan adalah perkara pernyataan-pernyataan mereka yang kemudian ini mencerminkan pernyataan yang tidak baik gitu. Kan gitu. Walaupun kemudian ada sinkronisasinya dengan masalah ijazah. Nah, lambat laun, baru kemudian mereka berpikir karena kita udah ditetapkan sebagai terlapor, maka mau nggak mau kita punya rencana yang harus kita buat. Apa? Bikin buku. Supaya apa? Supaya mau memposisikan diri sebagai peneliti. Karena peneliti kan biasanya ada dalam tanda kutip Ada hak imun lah. hak imunitas ya. Kalau seandainya dia salah ya dibantah aja. Kalau Ya. dia keliru ya gitu aja. Tapi ingat Bang, kita jangan lupa dengan track record 3 manusia ini terutama. Rismon Syanippar memang bukan orang politik. Tapi jangan lupa, dia ini orang yang kecewa terhadap rejimnya Pak Jokowi. Gara-gara dia tidak pernah memenangkan pertandingan di persidangan-persidangan. Kenapa? Karena dia menganggap orang-orangnya Pak Jokowi yang jadi pejabat polisi, semua penjahat. Makanya dia marah sekali sama Makanya dia polisi benci itu. sekali sama Pak Jokowi. Sama polisi juga. Ya, dari sisi ini udah sangat politis. Ya. Jadi ketika dia melakukan penelitian tentang Pak Jokowi, itu sudah tidak objektif. Subjektif. Sudah pasti. subjektif, karena sudah ada tendensi. Yang kedua, jangan tanya Roy Suryo. Siapa dia gitu. Dia jadi pakar telematika bla 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 itu kan di sela-sela aja. Yang paling utama dia politisi. Mantan menteri, DPR RI. Yang selalu keluar-keluar soal pembuatan undang-undang KIP. Padahal di saat dia di kantor DPR juga tidur-tiduran gitu. Ada fotonya yang beredar. Ya. Yang ketiga, Tifa, Anies Baswedan banget. Pendukungnya Anies Baswedan. Temannya Anies Baswedan. Yang secara politik di pemilu 2024 memang anti sama Pak Jokowi dan juga memang mendukung Anies Baswedan. Track record mereka bertiga ini bukan peneliti, tapi memang track record mereka adalah politisi-politisi. Bahwa pernah ngampus, bahwa pernah bikin tesis, bahwa mereka bertiga itu pernah bikin buku, iya. Tapi bahwa kenyataan bahwa mereka juga politisi, tidak bisa kita tutup mata. Nah, ketika mereka jadi politisi yang kemudian anti sama Pak Jokowi, apapun produk knowledge-nya atau pengetahuannya, pasti sentimen. Ya. Pasti tidak objektif. Dan tidak bisa juga orang diklaim sebagai peneliti hanya untuk satu kasus. Ya kan? Kan kalau mereka bilang mereka peneliti, mestinya ada hasil penelitian sebelumnya. Yes. Baru dibilang peneliti. Oke lah, nggak usah ada lembaga resmi yang Ya. yang memvalidasi mereka atau Ya. mentahbiskan mereka sebagai peneliti. Ya. Tapi setidaknya ada hasil penelitian, makanya Anda disebut peneliti. Yes. Tapi ketika masuk di Pak Jokowi, Ya. dan banyak standar penelitian formal itu yang mereka kangkangi. Misalnya ya hal yang paling sederhana lah. Harusnya kan yang dipakai data primer. Iya, betul. Ini kan data sekunder. Iya. Fotokopi tapi mendefinisikan dokumen seseorang sebagai palsu. Yang lu teliti fotokopi. Iya. Itu kan yang saya kira semua peneliti juga
merasa dipecundangi gitu Iya, ya. Karena betul. standar paling dasar lah ini. Tapi Iya. mereka bilang kan ini digitalisasi dan Iya. lain-lain gitu. Ya tetap aja. Iya. Banyak hal yang mereka tidak lakukan. Iya. Mewawancarai Jokowi, lalu Refli Harun bilang, ya coba kalian nulis tentang si Abraham Lincoln. Iya. Diwawancarai nggak ya, orangnya udah meninggal. Tapi Iya. kalau orang yang masih hidup itu kan Iya. seorang peneliti wajib. Nggak apple to apple yang disampaikan oleh Refli Harun itu. Dia lupa bahwa mekanisme beda kalau ya itu tadi, beda kalau seandainya orangnya sudah meninggal, Pak Jokowi ya lain konteksnya beda. Bang, terakhir aku mungkin di forum ini mau sampaikan bahwa ijazah itu bukan domain publik loh. Ijazah asli. Ijazah asli, mau dia pejabat publik, mau dia malaikat dunia, ijazah mereka itu bukan milik publik. Kan mereka keluar-keluar itu. Loh, ketika sudah jadi pejabat, ketika sudah jadi presiden, maka tidak ada boleh lagi yang rahasia sama dia. Wah, itu keliru, Bang. Kita punya ada diistilahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Roy Suryo selalu mengungkapkan tentang KIP, Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik. Gugatan Bonatua Silalahi itu ya kemarin. Ijazah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah ijazah atau dokumen pejabat publik yang memang berkaitan dengan agendanya sebagai pejabat publik. Pak Jokowi bawa ijazah asli ke KPU? Tidak, legalisir. Legalisir. Itu menjadi domain publik, ya. Dan undang-undang KIP itu undang-undang yang diberikan atau diperuntukkan untuk badan publik, bukan untuk Jokowi, bukan untuk pribadi, ya kan? Makanya di pasal yang mereka bilang itu pasal 17, pasal 18 itu, kop suratnya kan tertulis. Setiap badan publik itu harus memperlihatkan ini atau yang dikecualikan itu. Dia nggak bilang setiap orang wajib atau setiap pejabat publik wajib memperlihatkan ijazah aslinya atau dokumen aslinya. Tapi badan publik. Nah, badan publik dalam konteks Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu KPU, Bawaslu, polisi, apa saja lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lembaga publik itu berkapasitas untuk mengecualikan mana yang bisa ditampilkan dan mana yang bisa tidak ditampilkan gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan ijazah kok menjadi milik publik? Nggak ada, kecuali ijazah legalisirnya. Itu aja. Makanya aku lucu ini orang-orang kok teriak-teriak tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan pejabat publik harus memperlihatkan. Oke, katakanlah demikian. Pertanyaannya, katakanlah memang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu harus memperlihatkan. Pertanyaannya, dalam konteks sekarang, apakah Pak Jokowi pejabat publik? Mereka menyebut Pak Jokowi masih ada di Danantara. Danantara itu masuk dalam kategori BUMN. Undang-Undang BUMN terbaru di tahun 2024, yang namanya pejabat, yang namanya pengawas, yang namanya pegawai itu tidak masuk dalam konteks penyelenggara negara. Nggak masuk sebagai pejabat publik. Kalau kita mau pakai ke wilayah itu lagi gitu. Dan katakanlah memang pejabat publik, katakanlah Pak Jokowi berkewajiban memperlihatkan, yang diwajibkan adalah lembar kertas yang berkaitan dengan apa yang menjadi syarat dia mencalonkan diri sebagai apa itu? Ijazah legalisir. Ijazah legalisir. Bukan ijazah asli. Sampai kiamat dia tidak perlihatkan, itu haknya dia. Oh, nggak negarawan. Ya bagaimana mau jadi negarawan? Yang nanya tentang ijazah itu diawali dengan caci maki dulu. Bang, kalau aku peneliti, aku datang ke Pak Jokowi, Pak izin, saya meneliti tentang Bapak ini alumni alumni UGM ya? Iya. Saya boleh minta Bapak punya foto-foto, Bapak punya ijazah. Oh iya, ini ijazah saya. Dia akan perlihatkan. Tapi ini yang datang ke sana Rizal Fadilah, Kurnia, dan juga Damai Hari Lubis. Yang sebelum bicara soal ijazah, keluar-keluar dulu di sana. Gantung Jokowi, Nusa Kambangankan Jokowi, usir Jokowi. Waktu 20 Oktober Pak Jokowi bukan lengser, purna tugas digantikan Pak Prabowo. Mereka bikin pesta. Orang-orang yang katanya bertanya itu diawali dengan menstigma diri mereka itu sebagai penjahat, sebagai orang yang berniat jahat sama Pak Jokowi. Bagaimana mungkin Pak Jokowi akan layani? Oh iya, ini buku saya, ini ijazah saya. Memang Pak Jokowi layani baik-baik, Ibu Kurnia, Riza Fadila, dan juga Damai Hari Lubis. Ya Bapak Ibu, mau apa? Pak, kami boleh lihat ijazahnya. Bapak, Ibu, Anda nggak punya kewenangan untuk lihat ijazah saya. Kalau misalnya Bapak Ibu keberatan, silahkan diproses di hukum. Silahkan Bapak Ibu nanti juga akan saya laporkan karena sudah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Wajar Pak Jokowi bilang begitu. Kenapa? Karena yang datang Kurnia. Coba kalau Agri Fanani yang datang. Gimana Mas Agri? Ijazah gue. Nih. Pasti diperhatiin. Nggak usah Agri Fanani, teman-teman wartawan yang di sekitaran. Sini kalian, mereka-mereka yang bilang ijazah gue palsu. Nih nah, ini ijazah gue. Kan ada itu gayanya Bapak. Itu yang harus diketahui publik.
Oke, terima kasih Bang Bill Siap. atas pencerahannya. Ya saya sepakat supaya orang-orang yang mau memenuhi ruang publik itu harusnya orang-orang yang benar-benar punya tujuan konstruktif. Ya, betul. Dan juga lahir dari orang-orang yang memang punya kapasitas yang benar. Ya, betul. Tidak diawali dengan kebohongan. Ya, Bagaimana betul. kita mau percaya informasi yang dia berikan kalau dia sendiri sama dirinya sendiri aja tidak jujur. Ya. Ya kan? Itu berbahaya kalau sampai benar informasi bahwa Rismond memalsukan data kematian, itu kan kebohongan eksistensial Ya. yang sangat memalukan Mm-mm. dan sangat tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Ya. Dan itu bisa jadi kejahatan, tindak Ya. pidana ya. Mm-mm. Apalagi kalau kebohongan itu dilakukan untuk menghindari sesuatu. Ya. Seperti denda atau apa Ya. gitu. Itu tindak pidana. Jadi Betul. kita tidak dalam rangka menjatuhkan atau meruntuhkan harga diri seseorang, Oh, iya. tapi kita dalam rangka membersihkan ruang publik kita dari orang-orang yang berlaku seolah-olah pembawa kebenaran, tapi di dalam dirinya sendiri Iya. penuh dengan kebohongan. Ya. Saya kira itu kebenaran yang hakiki ya. Setuju. Jadi kita memberitahu sesuatu yang benar tapi dengan dasar yang Ya. benar juga. Ya. Terima kasih Bang Bill. Terima kasih, Kasih Bang kita closing statement dulu untuk apa yang dilakukan sampai sejauh ini. Oke, saya mau berterima kasih ke teman-teman cumi-cumi, terutama para penonton setianya. Ayo kita saling mengingatkan. Saya juga tentu minta maaf dari awal sampai akhir kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Intinya motivasi kita tidak dalam konteks hal-hal yang pragmatis, tapi lebih ke bagaimana menyelamatkan iklim berdemokrasi kita itu lebih sehat. Kita akan senang kalau kita berkompetisi. Kita akan senang kalau kemudian kita saling sikut dalam hal ruang politik. Tapi kita juga harus membatasi diri ketika mau bergaul dengan orang yang mengaku sebagai pribadi yang baik, tapi ternyata dia adalah jahat dalam hal ruang akademik, seperti yang dilakukan oleh Rismond Sianipar. Bang Rismond, saya tunggu pertanggungjawaban Anda melalui Polda Metro Jaya. Siap. Itu aja, Bang. Makasih Bang Terima Billy. kasih, Abangku. Iya. Pemirsa, itulah obrolan saya dengan Bang Billy. Mudah-mudahan semakin menambah perbendaharan pengetahuan dan informasi kita yang sebenar-benarnya. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.